Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabbihi wa rasulillah ajmain. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga limpahan rezeki kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas dalam keseharian kita dengan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjemput rezeki kita masing-masing gitu. Terlupa salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, syafaatnya yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Baik, pada kesempatan ini kembali kita masuk dalam pembelajaran Al-Quran gitu. Nah, pada video sebelumnya Bapak telah membahas tentang apa itu hifdzul Quran, pengertian hifdzul Quran dan tujuan pembelajaran hifdzul Quran gitu. Baik, kita mengulang sedikit kembali dari pembahasan sebelumnya. Ya, telah kita ketahui bersama bahwasanya pembelajaran hifdzul Quran itu notabene dan juga tujuannya yaitu menghafal ayat-ayat Al-Quran gitu. Dalam proses menghafal ayat Al-Quran gitu, tentunya terlebih dahulu kita harus bisa membaca ayat Al-Quran. Ya, dalam membaca ayat Al-Quran, nah kita harus bisa mengenal huruf gitu. Nah, jadi untuk menghafal ayat Al-Quran gitu, nah, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Agar hafalan kita tersebut tidak lupa gitu. Itu sangat mempengaruhi dalam sebuah hafalan kita. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang keutamaan dan keistimewaan dalam pembelajaran hifdzul Quran yang notabene menghafal ayat-ayat Al-Quran gitu. Ya, di sini ada dari dua segi. Yang pertama dari segi duniawi. Nah, dari segi duniawi gitu. Ya, setiap kegiatan yang berbaur dalam Al-Quran yang positif gitu sudah dapat menghasilkan pahala yang besar pada diri kita sendiri gitu. Contohnya gitu, kita membawa Al-Quran saja kemana, baik ke sekolah gitu, contohnya sudah menghasilkan pahala pada diri kita sendiri gitu. Belum lagi membacanya. Nah, dalam membaca Al-Quran, per hurufnya itu ada pahalanya gitu, per hurufnya. Nah, dalam membaca Al-Quran itu, dalam satu surah itu berapa huruf gitu. Nah, itu dikalikan per hurufnya. Ya, itu berapa, dari situ saja sudah mendapatkan pahala yang besar gitu. Apalagi kita menghafalnya gitu. Ya, pada zaman Rasulullah gitu, seorang hafiz atau penghafal Al-Quran itu sangat dilindungi gitu. Kenapa dilindungi? Karena sangat istimewa itu, karena bisa dikatakan seorang hafiz itu sangat istimewa gitu. Istimewanya di mana gitu? Pada masa Rasulullah dulu, seorang hafiz lah yang bertugas untuk membukukan Al-Quran gitu, menulis ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Rasulullah gitu. Nah, itulah dia. Dari situ telah timbul satu keistimewaan dan keutamaannya. Nah, kita ambil dari keistimewaan dan keutamaan di zaman sekarang gitu. Kita ambil dari segi pendidikan gitu, ya. Dan dalam dunia pendidikan gitu, kalau kita seorang hafiz untuk masuk ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi itu prosesnya sangat mudah gitu. Bahkan diberikan keistimewaan bebas SPP, bebas uang kuliah gitu, dan juga diberikan lagi beasiswa. Beasiswa ini uang saku, uang jajan kita gitu.
itulah dia ya, dari segi dunia pendidikan. Nah kemudian dari dalam segi keseharian gitu ya, kamu membaca Al-Quran, kamu menghafal Al-Quran, kamu berpahala gitu. Atas pahala yang kamu hasilkan itu dapat mengalir kepada orang tua kamu gitu. Nah, atas pahala yang mengalir kepada orang tua kamu itu, kamu sudah termasuk kategori anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, kamu sudah termasuk yang berbakti kepada orang tua gitu. Hanya dengan menghafal ayat Al-Quran, belum lagi dari segi perbuatan itu. Nah, itu dia dari segi duniawi. Ya, kemudian kalau kita lihat dari segi akhirat, gitu, atas pahala yang kita hasilkan dari dunia tersebut gitu, kita sudah dijamin masuk surga gitu, karena kita seorang hafiz gitu. Nah, selain dari itu kita diberikan keistimewaan memberikan dua mahkota ini, yaitu kepada orang tua kita gitu. Seandainya orang tua kamu tidak berrezeki untuk masuk surga gitu, dengan keistimewaan kamu tersebut, dengan mahkota kamu tersebut, kamu bisa menarik orang tua kamu dari neraka ikut bersamamu masuk ke surga. Nah, itu. Kamu tidak hanya berbakti di dunia saja, bahkan di akhirat kamu berbakti kepada orang tuamu. Nah, itu salah satu keistimewaannya gitu. Ya. Dari segi akhirat gitu. Dari keistimewaan tersebut sudah mencakup banyak lagi keistimewaannya gitu. Nah, itulah dah. Jadi intinya gitu. Inti dari pembelajaran Al-Quran gitu. Nah, memang pada dasarnya semua proses pembelajaran itu berpahala gitu. Jadi tingkat dari pahala tersebut, gini, kamu sangat dapat pahala yang besar karena belajar menghafal Al-Quran. Karena dalam belajar Al-Quran itu kan sebuah kegiatan positif yang berbaur dengan Al-Quran gitu. Beda seperti belajar umumnya gitu. Nah, memang berpahala juga tuh, tapi beda tingkatan pahalanya gitu. Nah, setiap kegiatan yang berbaur dengan Al-Quran gitu sangat besar pahalanya. Nah, itulah inti dari kesimpulannya gitu. Dapat kita ambil kesimpulan dari tersebut. Oke, baik. Mungkin di beberapa keistimewaan tersebut sudah bisa mencakup keistimewaan yang lainnya gitu. Mungkin sudah bisa dipahami, dan masih banyak lagi keistimewaan, tapi keistimewaan yang itu bisa dijadikan utama keistimewaannya. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu Bapak akhiri pertemuan pembelajaran kita melalui video tersebut dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi